burung perkutut yang sering mati saat atau habis dari ngombyok. Kalau ciri-ciri stres itu burung perkutut itu biasanya habis dari ngombyok itu mungkin 2 hari 3 hari. Kalau kondisinya lemah itu biasanya 2 hari sudah menunjukkan tanda-tanda burung perkutut itu stres. Ciri-cirinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Baik kawan-kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi Cukreng yang selalu mengajak sinau bareng. Dan untuk kali ini Wandi Cukreng mau menanggapi atau menjawab ada pertanyaan dari kawan-kawan. Itu bertanya tentang perkutut yang sering mati saat jadi ombyokan. Itu ya untuk kawan-kawan. Jadi ada yang bertanya tentang saya kok kalau ngombyok selalu mati, kenapa ya? Nah, itu dulu pernah saya bahas ya. Pernah saya bahas tentang burung perkutut yang sering mati saat atau habis dari ngombyok. Jadi mau saya ulang kembali ya dari dulu yang video yang dulu itu. Jadi kalau untuk alasan kenapa burung perkutut yang sering mati saat ngombyok atau habis dari ngombyok tiba-tiba mati, atau biasanya gini ya, untuk cirinya yang biasa dialami itu kalau dari ngombyok, dari ombyokan lokal alam itu, atau dari ombyokan itu habis dari ngombyok itu 3 hari 4 hari mungkin seminggu itu bisa mati atau tidak selamat. Nah, itu kenapa? Nah, itu karena kondisi di perkutut itu kan, kalau perkutut kan itu beda-beda karakternya, dan segi kesehatannya juga beda, dan segi emosionalnya juga beda, dan segi-segi yang lainnya itu beda-beda. Jadi kalau ada kawan-kawan yang pernah ada yang bilang, orang saya juga ngombyok tidak apa-apa, nggak masalah, hidup sampai sekarang. Terus ada yang saya juga dapat ombyokan tapi tidak masalah. Nah, itu juga benar. Memang seperti itu juga ada. Karena apa? Yaitu tadi, untuk segi fisik burungnya, kondisi burungnya, untuk stamina burungnya itu kan beda-beda, apalagi dari ombyokan. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang untuk alasan untuk apa mengatasinya itu memang tidak gampang ya, atau tidak mudah untuk supaya tidak gampang mati. Karena apa? Karena kalau burung perkutut itu kalau dari ombyokan itu dipengaruhi dengan kondisi stres. Nah, kita harus tahu dulu yang namanya perkutut, burung perkutut, apalagi dari lokal alam, habis tangkapan atau habis dari jaringan atau habis jaring-jaring, itu kalau di kandang koloni atau sudah ditangkap itu otomatis bisa ada yang stres, ada yang tidak, tergantung dari karakter burungnya dan kondisi burungnya, kesehatannya atau yang lain-lain, atau mental burungnya. Kalau mentalnya bagus ya bagus, tapi kalau mentalnya tidak bagus itu pasti stres, susah makan atau nggak mau makan. Nah, seperti itu. Jadi faktor yang utama itu karena stres.
Nah, gitu kan kawan ya. Jadi bagaimana untuk mengatasinya? Dulu Wani Dokter juga pernah bahas di video yang dulu, pernah yang namanya perkutut stres. Jadi yang utama itu perkutut itu kalau yang tidak mau tidak cocok ya kalau ciri-ciri stres. Nah, kalau ciri-ciri stres itu burung perkutut itu biasanya habis dari ngombyok itu mungkin 2 hari 3 hari. Kalau kondisinya lemah itu biasanya 2 hari sudah menunjukkan tanda-tanda burung perkutut itu stres. Ciri-cirinya itu mulai murung, tidak mau makan, untuk buang kotorannya itu berair atau awalnya itu basah, terus berair. Kalau nggak ditangani biasanya langsung tiba-tiba kotorannya itu ada warna hijau, berair warna hijau, murung, bulunya mengembang, itu terus lama-lama tidak tertolong. Nah, terus bagaimana untuk mengatasinya? Mengatasinya, kalau burung perkutut itu belum ada tanda-tanda seperti itu, untuk menanggulanginya, takutnya burungnya itu stres, itu langkah pertama itu burungnya itu dikerodong separuh. Kalau tidak dikerodong juga tidak masalah. Terus dikarantina. Nah, ini paling utama itu dikarantina. Karantina itu apa? Karantina itu burung perkutut itu jangan langsung dimainkan dulu, jangan dimainin dulu, jangan diganggu-ganggu dulu. Karena penyebab stres setelah dari ngombyok itu biasanya dimainin dulu, dipegang-pegang burungnya, terus udah dimainin lah karena namanya perkutut baru ya, itu gitu ya, itu tiba-tiba nanti burungnya malah jadi stres. Nah, disitulah mulai menunjukkan stres, jadi nggak mau makan, nggak mau minum. Nah, itu langkah selanjutnya setelah dikerodong, tapi itu dikasih makan ya, tetap dikasih makan, kasih minum, dikerodong, kalau perlu dikasih asinan batu bata atau tanah ataukah yang lain, yang penting intinya itu asinan batu untuk menjaga kondisi burung supaya tidak mencret, itu dikasih asinan. Kalau sudah disiapkan makanan, mau dikerodong boleh, mau enggak juga enggak apa-apa. Kalau perlu dikerodong cuma separuh aja, untuk menjaga burung itu tidak melihat kanan kiri supaya tidak stres. Nah, itu terus dikarantina. Karantina itu ditaruh di tempat yang nyaman, jauh dari lalu lalang orang. Itu yang utama itu untuk menjaga ya. Terus biasanya ada yang bilangnya gitu, kalau karantina kan bukannya ditaruh di tempat lalu lalang orang, ya itu untuk burung yang supaya jinak. Itu jangan salah, ini kawan-kawan ada yang pernah bilang begitu, bukannya kalau burung perkutut itu enaknya ditaruh di tempat lalu lalang orang. Ya, itu memang benar. Itu kalau sudah jelas-jelas burungnya sudah tidak stres atau tidak istilahnya apa ya, sudah sehat lah, sudah lepas dari karantina. Nah, itu nanti ada urut-urutannya. Pertama itu dikarantina dulu, mau kondisinya bagus, mau kondisinya stres, kondisinya itu sehat atau kondisinya itu mentalnya bagus atau tidak, itu tetap dikarantina dulu paling enggak selama 1 minggu dan dilihat perkembangannya. Kalau perkembangannya sudah bagus, itu nggak apa-apa. Dan kalau bisa jangan dimandikan dulu,
jangan dijemur dulu, diangin-anginkan dulu. Karena apa? Yaitu tergantung dari karakternya. Kalau ada yang punya saya juga dimandikan langsung dari ngombyo dimandikan nggak apa-apa, ya memang benar. Terus dijemur, ya memang benar. Itu tergantung dari karakternya tadi. Jadi untuk menjaga atau menanggulangi, apalagi yang burung-burung yang biasanya yang sering ngombyo kok mati, nah itu biasanya dipengaruhi dari kesetresan, bukan masalah makanan atau minuman, tapi kesetresan. Nah di situ untuk kawan-kawan ya, mudah-mudahan dipahami. Jadi begitu. Dan untuk kelanjutannya tadi habis dikarantina, kalau udah 1 minggu, kalau sudah perkembangannya itu bagus, sudah nggak takut, sudah nggak terlihat stres, dan dilihat kotorannya. Kotorannya itu apakah berair atau tidak. Kalau bagus kotorannya atau tidak berair, nah itu baru nanti dipindah di tempat lalu lalang orang. Nah supaya apa? Supaya mengadaptasi dengan lingkungannya. Karena kita biar supaya tidak gerabakan, buat menjinakkan juga iya, biar selaras dengan lingkungannya. Nah seperti itu untuk tahap-tahapannya. Dan jangan salah, ada juga yang sudah 1 minggu terlihat sehat, sudah sehat, terus ditaruh di tempat keramaian orang dan dipegang-pegang, dimandikan atau salah perawatan. Nanti udah 1 minggu lebih, tiba-tiba berak air dan tidak tertolong, mati. Ada juga yang seperti itu. Makanya itu kalau memelihara burung yang dari ombyokan itu memang susah-susah gampang. Semua juga tergantung dari keselarasan energi yang merawatnya. Karena apa? Karena burung perkutut dengan yang mau merawatnya itu tetap ada kaitannya dengan energinya. Perkutut itu ada energinya, orang yang merawatnya, orang itu juga ada energinya. Apakah itu nanti berselaras atau tidak nanti setelah dirawat. Nah, apalagi yang berkaturangan. Tapi ini untuk umumnya ya, untuk umum. Ini untuk umum mau berkaturangan atau enggak, itu caranya seperti itu. Untuk ngarantina supaya tidak mati, seperti itu. Kalau sudah selaras, nah itu nanti baru dirawat dengan tahapan yang berikutnya. Nah seperti itu kan kawan ya. Jadi saya ulang kembali untuk ambil dari perkutut ombyokan supaya tidak mati, itu harus dikarantina. Karantinanya seperti tadi, disediakan makan, minum, dan asinan, dikerodong separuh. Kalau enggak juga enggak apa-apa, asalkan ditaruh di tempat yang sepi. Nah, kalau sudah terlihat dipantau sudah sehat, sudah tidak menunjukkan murung ataukah yang lain, dan kotorannya sudah sehat, kotorannya tidak berair, dan itu memang sudah sehat, baru ditaruh di tempat lalu lalang orang buat lanjut penjinakan. Nah seperti itu. Nah kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat, dan untuk kawan-kawan yang bertanya mudah-mudahan terjawab. Dan mungkin saya akhiri, kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati saya mohon maaf. Kalau ada yang mau berkenan kritik silakan tulis di kolom komentar. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.